Biar kami undang Tuhan hadir hari ini di tengah-tengah kami, Tuhan. Bicara buat kami, lakukan apa yang Kau pandang baik di tengah-tengah kami. Sebab hari ini kami mau datang sungguh-sungguh ke depan Tuhan dengan hati yang percaya, hati yang berserah. Bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami pasti mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk melihat, ajar kami untuk mengenali rencana-Mu yang ajaib itu Tuhan buat hidup kami hari ini. Biar malam ini kami mau perkatakan bahwa setiap kemarahan, kepahitan, setiap luka, setiap kecewa yang muncul karena ketidakmengertian kami mau lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memilih untuk percaya bahwa semua rancangan Tuhan pasti baik adanya. Terima kasih Bapa, beri kami hati yang lemah lembut seperti tanah subur. Biar firman yang kami dengar hari ini itu firman yang bicara buat kami. Dan biar saat kami pulang di tempat ini kami jadi bukan lagi orang yang sama seperti kami datang. Tapi kami jadi orang-orang yang diubahkan, yang dimenangkan, yang dibenarkan. Orang-orang yang berbeda karena kami mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara buat kami, sebab kami hamba-hamba-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kita berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya, silakan duduk yuk. Hari ini saya mau kasih Anda kisah dulu lah sebentar. Yang santai dulu sebelum firmannya rada ruwet nanti. Ada kisah nyata. Ini kira-kira ya, kalau saya kasih kisah ini, saya minta Anda untuk tebak ending hidup orang ini kira-kira seperti apa. Jadi ada seorang anak kecil, dia itu ketahuan baru bisa ngomong. Ini kan ada beberapa anak kecil ya. Dia baru bisa bicara itu umur 4 tahun. Baru bisa ngomong baru umur 4 tahun. Bisa baca tulis umur 9 baru bisa. 9 tahun itu sudah, kalau anak sekolah berarti umur berapa? Kelas 4 SD kurang lebih. Baru bisa baca tulis umur 9 tahun baru bisa baca tulis. Begitu dia terakhir masuk sekolah, berhasil lah diterima di sekolah setelah perjuangan panjang lebar. 2 kali dikeluarin dari sekolahan. Karena anak ini tidak bisa diatur lah ceritanya. Terus lanjut usianya, sampai gede mau kuliah, mau masuk kan ada ujian masuk kan perguruan tinggi. Daftar, ditolak terus 2 kali ditolak lagi. Kira-kira menurut Anda orang ini dengan segala kegagalan dia, kekecewaan dia, kenapa? Kan kita nggak ada yang milih ya, nggak ada yang bisa milih. Aku pengen punya anak yang umur 1 tahun bisa ngomong, umur 2 tahun bisa baca tulis. Kita maunya, kepinginnya begitu, tapi kan nggak bisa. Kalau Anda pas dapat anak seperti ini, atau mungkin kita yang membayangkan diri kita jadi anak ini, kira-kira masa depannya bagaimana Bapak Ibu? Suram. Oke, kita simpen dulu sebentar, suram. Kita punya gambaran, ada orang lain yang berbeda belahan dunia tinggal di tempat yang lain. Jadi dia ini anak orang miskin ceritanya. Anak orang miskin, bapaknya cuma buruh tani, ibunya cuma pembantu rumah tangga lah ceritanya. Nah dia ini sehari-hari kerja jadi buruh di ladang ceritanya. Tidak punya uang, dia sekolah itu cuma sesekali beberapa hari dalam setahun, setelah itu nggak bisa sekolah lagi karena nggak ada duit. Jadi satu-satunya cara dia belajar, dia baca buku. Kalau punya bukunya, kalau pas dapat buku dia baca, kalau nggak ada ya sudah, nggak ada pilihan lain. Dan begitu dia dewasa, berusaha kerja. Tapi semua pekerja dia 4 kali bisnis gagal semua, bangkrut, habis-habisan semua. Dia menikah, tapi istrinya meninggal. Punya 4 anak, 3 meninggal. Dia divonis gila, mau hampir dimasukin rumah sakit jiwa, hampir. Tapi kabur lah ceritanya anak satu dan lain hal. Dia nggak jadilah. Pokoknya dia lolos dari ancaman rumah sakit jiwa. Kira-kira masa depan orang ini bagaimana kira-kira? Dengan semua yang kecewa, pahit, gagal yang dia rasakan Bapak Ibu. Menjanjikan? Ada yang mau? Oh nggak ada. Orang ketiga. Ini beda lagi, beda belahan dunia yang lain, tempat tinggalnya beda lagi. Dia ini seorang laki-laki gagah perkasa, tapi tinggal di satu rumah dengan 3 ibu tiri. Ibu tirinya berapa? 3, tiga-tiganya masih hidup di saat yang bersamaan, tinggal barengan di satu rumah yang sama. Punya 6 saudara tiri, dan 6-6-nya tinggal di satu rumah yang sama. Lalu
6 saudara tirinya ini semuanya benci dia. Dia digebukin, diusir paksa keluar dari rumahnya dan dianggap mati. Kalau bahasa sekarang dicoret dari kartu keluarga lah ceritanya. Dan sampai singkat cerita dalam perjalanan dia masuk penjara berulang kali dan wah begitulah ceritanya. Susahnya. Menurut Anda dia punya berapa persen kemungkinan berhasil dalam hidup ini? Dengan background latar belakang dia dari bayi seperti itu ya. Yang dia lihat dari papanya, dari mamanya 1, ibu tirinya 3. Jadi ada 4 perempuan. Kira-kira berapa persen kita bisa bilang kamu punya kesempatan berhasil dalam hidup ini? Hebat loh, 30. Tahukah Anda, ada dari antara 3 orang ini, kalau Anda disuruh milih orang yang pertama, kedua, atau ketiga, mendingan? Yang kedua, yang punya suami mati, terus anaknya mati 3. Terus mau gila, mau rumah sakit jiwa, itu yang dipilih. Hebat. Kalau Anda pilih orang nomor 1, yang baru bisa ngomong umur 4, baru bisa baca tulis umur 9, Anda akan berakhir hidup ini menjadi orang yang namanya Albert Einstein. IQ 160, salah satu orang terpintar di dunia. Kalau Anda pilih orang nomor 2, yang tadi, yang cita-citanya Erin, Anda akan berakhir jadi orang yang namanya Abraham Lincoln. Kalau yang pilih ada yang pilih nomor 3? Ini paling melas kayaknya. Kalau Anda pilih nomor 3, Anda akan berakhir jadi orang yang namanya Yusuf. Di Alkitab. Bayangkan, 3 orang ini beda zaman, beda waktu, beda tempat tinggal, semuanya beda. Semuanya satu, mereka punya reason to disappoint, untuk kecewa. Tapi bayangkan begini, apa yang akan terjadi dengan 3 orang ini kalau mereka membiarkan rasa kecewa, rasa pahitnya itu terus menguasai diri. Kita semua bisa prediksi kok, hidupnya suram, hidupnya gagal, hidupnya nggak beres. Tapi somehow, entah bagaimana mereka berhasil manage, keluar dari rasa disappointment mereka, kecewa mereka berhasil keluar jadi pemenang. Dan ini yang saya berdoa kita mengerti sama-sama. Dan persamaan dari 3 orang yang saya cerita hari ini, 3-tiganya sama-sama pegang buku yang sama. Buku apa? Pintar. Alkitab. Sama, 3-tiganya sama megangnya. Jadi hari ini saya percaya begini. Rasanya tidak berlebihan kalau saya bilang mari kita jadi yang keempat. Dengan buku yang kita juga, bukunya juga sama. Tapi kenapa nasib kita kadang-kadang berbeda. Kita nggak sepahit mereka, kita nggak sekecewa mereka. Tapi lebaynya kita ngalah-ngalahin mereka semua. Yuk berubah. Belajar baik-baik. Bagaimana terus caranya kita bisa menang dari rasa pahit, rasa kecewa? Kita belajar dari orang namanya Yusuf. Tadi saya sudah cerita sekilas kehidupan Yusuf. Ini melas sekali loh Yusuf ini. Tapi kita lihat yuk pelan-pelan di dalamnya hari ini. Kita akan bicara hari ini firman bertabur berlian. Kejadian 39 ayat 20. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita belajar dulu. Yusuf itu, saya ambil Yusuf untuk mewakili semua orang yang pahit dan kecewa dengan hidup ini. Satu, Yusuf itu hebat. Dia percaya, ini poin penting begini. Dia selalu percaya bahwa dia itu tidak ditinggalkan loh. Dalam keadaan kecewa, dalam keadaan pahit, dia tidak pernah sendirian. Nanti kalau Anda baca baik-baik, ada banyak sekali ayat-ayat. Nah, nanti aku tunjukin satu-satu. Beberapa lah, nggak semua. Berulang kali Alkitab menulis, salah satu kata yang akan sangat banyak Anda temui di dalam Alkitab adalah Tuhan menyertai. Kalau masalah Yusuf, itu nggak karuan berapa kali dan Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, dia sertai, dan semua dilakukannya dijadikan berhasil. Dan bukan cuma kepada Yusuf, kepada semua orang-orang lain pun sama. Nah problemnya ini, kita kalau dengar pendeta ngomong tentang Yusuf, ngajar khotbah tentang Yusuf, kita ini selalu kadang-kadang diajar begini, Yusuf itu orang yang baik, orang yang
rendah hati, orang yang pengampun, orang yang pemaaf, orang yang wah hebat lah pokoknya. Dia nggak marah loh, digebukin sama saudaranya, dijual, di penjara. Dia nggak dendam loh, dia nggak begitu. Benarkah Yusuf semulia itu? Tidak ternyata. Tapi balik lagi lah, siapalah kita ini secara pendeta yang hanya manusia biasa. Jangan percaya pendeta ngomong, tapi harus percaya dengan apa kata firman. Coba buka bentar. Kita ambil berlian yang tergeletak dulu sebentar ya. Mazmur 105 ayat 17-18. Mazmur 105 ayat 17-18. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual jadi budak. Jadi Mazmur ini ceritanya, ini kejadian setelah lewat ya. Dari Yusuf sudah ngalami, tulis lagi oleh Daud di Mazmur, diulang, dijabarkan lagi oleh Daud. Lalu dia ngomong begini, ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu dan lehernya masuk ke dalam besi. Bisa bayangkan sebentar nggak kira-kira? Ada orang di penjara bukan cuma diborgol, tapi kakinya dihimpit, dijepit dengan besi dan lehernya masuk ke dalam besi. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, dia ngomong begini, they hurt his feet. Bukan cuma tujuannya bukan untuk kakinya nggak bisa gerak ya, tapi untuk melukai. They hurt his feet with fetters. He was laid in iron. Dia itu dibaringkan di atas besi katanya. Tapi perhatikan ada sebuah keanehan. Kalau versi bahasa Inggris dia ngomong dia dibaringkan di atas besi. Kalau bahasa Indonesia lehernya masuk ke dalam besi. Yang mana yang benar kira-kira? Yang mana? Salah semua. Ini hebat ini. Tapi ternyata salah semua loh. Kalau Anda baca, makanya ini saya mau kasih Anda sedikit insight lah. Alkitab, ini berulang kali saya ngomong, Alkitab itu ditulis oleh orang Yahudi dari 2000 tahun yang lalu dengan adat biasaan orang Yahudi. Harus ngerti dulu dari gaya mereka siapa yang nulis dan apa yang ditulis. Coba tampilin bahasa Ibrani-nya. Ini adalah ayat aslinya. Waktu Alkitab nulis bahasa Indonesia, lehernya masuk ke dalam besi. He was laid in iron. Ini aslinya. Ada yang bisa baca? Kalau bisa baca, saya ajak makan hari ini. Hah? Ayo. Loh, Erin, Bu Guru. Guys, ingat? Hah? Flash? Oh, kakak, Jos. Dia bisa ke masih oleh doang gak? Ini terjemahan harafiah persis yang ditulis di dalam kitab aslinya. Parcel ba'ah nefso. Parcel, nih, ini parcel. Dari kanan ke kiri ya. Ini sekalian introduction buat yang mau ikut kelas Hebrew ntar. Parcel itu besi. Ba'ah, soresnya bo. Artinya, ada yang tahu? Datang. Jadi yang datang siapa? Besinya datang. Nefso. Nefso itu nefeso. Nefeslo. Nefes itu artinya nafas, hidup, nyawa. Oh itu milik siapa? Possessionnya siapa? Semot gufnya? Dia, orang ketiga. Laki-laki. Jadi terjemahan harafiahnya adalah besi itu ke dalam hidup Yusuf. Jadi terjemahan aslinya Daud itu nulis begini sebenarnya. The iron enter into his soul. Besi itu bukan cuma membelenggu dia. Ini jauh bukan lagi masalah belenggu fisik, serangan fisik, luka di fisik, bukan loh. Ini jauh di dalam. Iron entered his soul, masuk dalam jiwanya Yusuf. Bayangkan kalau sampai Daud menulis kayak begini, berapa besar kira-kira kerusakan yang terjadi dalam jiwa Yusuf hari itu. Dia itu nggak layak di penjara, dia nggak berbuat apa-apa kok. Dia nggak tahu apa-apa, dia cuma dapat mimpi, digebukin, dijual jadi budak. Dia melayani, itu pun dia masih legowo, masih rela. Dia melayani jadi budak, difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Dan di situ disiksa lagi. Wah ini nggak karuan wis. Jadi kalau ngomong Yusuf di penjara dalam keadaan enak-enak saja. Oh disayang kepala penjara. Iya dia disayang. Tapi sebelum disayang itu kan berarti ada yang lain.
Nangkep gak sampai sini? Perjuangan dia itu ternyata hebat sekali loh. Dan Yusuf itu benar-benar punya dua pilihan. Bitter apa better itu di situ. Tapi somehow balik lagi. Ada sesuatu yang berhasil. Yang membedakan Yusuf dari orang lain. Dan saya berdoa kita bisa miliki yang sama. Kita punya kesamaan kok dengan orang-orang ini. Dengan Yusuf, dengan Albert Einstein, dengan yang Abraham Lincoln. Kita semua pernah kecewa. Kita pernah semua terluka, kita semua pernah pahit. Dan mungkin beberapa sedang pahit, sedang luka, sedang kecewa sekarang. It's not problem. Semua kekecewaan hidup ini, semuanya itu normal kok. Jadi hari ini saya ajak dulu bentar begini. Kita buang dulu yang lebay alay itu. Yang merasa mengasihani diri, yang merasa diri kita paling kasihan, paling sedih, paling longso, paling hancur hidup ini. Buang dulu. Sadar bahwa semua orang yang kau lihat muka-muka mereka, semua juga ngalami yang pahit kok. Bukan cuma kita. Mereka juga pernah ngalami semua yang sedih, yang pahit, yang kecewa. Semua ngalami. Yusuf sama. Dan kalau Yusuf versi Yusuf itu jauh lebih indah tulisannya. Barzel ba'anefso. Besinya itu bukan dia yang dibelenggu besi. Besinya yang merasuk jiwanya. Begitu hebatnya efeknya. Tapi baca dulu bentar. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Perhatikan ya. Di tengah-tengah, tadi kita baca kisahnya di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah keadaan yang begitu menjepit dia, fisik dan jiwanya. Tapi perhatikan. Kejadian 39 ayat 2, ayat 3 sampai ayat 5. Dia ngomong begini. Perhatikan ya kata-kata ini ya. Tuhan apa? Menyertai. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil dan dia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertainya dan Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukannya berhasil di tangannya. Ayat 5. Sejak Potifar mengangkat Yusuf dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Berkat Tuhan itu ada dalam segala sesuatu yang dimilikinya, baik di dalam rumah maupun di padang. Dan nanti ayat-ayat yang lain akan menyatakan dimanapun dia ada. Tadi waktu dijual, di rumah Potifar, di penjara. Tadi kita sudah baca, Tuhan menyertai Yusuf. Ini satu poin penting yang kita perlu mengerti. Keadaannya berubah. Orang itu kecewa karena keadaan tidak sama seperti harapan. Berubah. Oh, kita kerja, harapannya hari ini kulakan, besok laku, sold out. Kita kebingungan, aduh sudah nggak ada stok, duit doang banyak, harus beli lagi deh. Harapan, kenyataannya hari ini beli stok, tahun depan nggak ada yang beli, terus rusak, banjir, hilang, konslet, rugi berat. Lo kecewa, kok begini ya, kok begitu ya. Orang punya harapan, oh aku akan menikah dengan pangeran berkuda putih, happily ever after. Ternyata begitu dinikahi, bukan pahlawan berkuda putih ternyata. Itu hantu kuntilanak yang menyamar. Hidup penuh neraka, digebukin tiap hari. Lalu kecewa, kenapa begini? Begitu keadaan berubah tidak sesuai harapan, itulah pintu kekecewaan. Dan kecewanya orang itu, areanya itu saja kok. Kerjaan, keluarga, sakit. Udah, mau apa lagi? Gak ada. Betapa sempitnya pintu kecewa, betapa kecilnya kekuatannya, tapi efeknya dahsyat sekali. Begitu kita tidak bisa lepas dari rasa kecewa, wah itu efeknya luar biasa, menjalarnya luar biasa. Kita mulai benci sama orang, kita mulai benci sama Tuhan, kita benci dengan semua yang lain, kita benci diri kita sendiri, rusak. Tapi perhatikan Yusuf, keadaannya berubah. Dia dari anak yang sangat dicintai oleh bapaknya, dikasih jubah maha indah oleh bapaknya, tiba-tiba jadi budak. Itu drastis sekali. Tiba-tiba jadi narapidana. Tiba-tiba begitu rusak, begitu hancur jiwa dan raganya. Tapi di tengah-tengah itu ada sesuatu yang tidak berubah. Tuhan tetap menyertai dia dimanapun dia berada. Di rumahnya disertai. Di rumah Potifar disertai. Di penjara disertai. Dimanapun. Ini ingat baik-baik. Dimanapun Tuhan selalu ditulis kok. Dia menyertai Yusuf. And the Lord was with Joseph. Tuhan dengan Yosef. Dengan Yusuf. Dan ini yang kita perlu tahu. Dalam keadaan kita apapun hari ini,
Orang mau kecewa, kita boleh pahit apapun dengan keadaan hidup kita. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan kita berubah, situasi kita berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah, Dia selalu menyertai. Kalau kita bisa ngerti konsep ini dulu, kita akan mudah untuk keluar. Balik ke ayat 23 yang tadi. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bayangkan betapa hebatnya penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf. Sampai orang lain bisa lihat loh. Yusuf ini unik. Semua orang bisa lihat pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Kecuali bapaknya yang katanya rohani. Ibunya yang katanya rohani. 11 saudaranya yang katanya rohani. Nggak bisa lihat ternyata penyertaan Tuhan. Dibenci kok, dia diusir. Tapi yang bisa lihat pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf siapa? Potifar. Yang katanya orang kafir. Kepala penjara yang katanya nggak kenal Tuhan. Firaun. Ini lagi raja-rajanya. Tapi semua bisa lihat. Betapa hebat efeknya. Di tengah-tengah pengalaman yang buruk, pengalaman Yusuf yang seperti itu, dia masih bisa perform dengan sangat hebat. Amazing. Dan salah satu sebabnya kenapa dia bisa percaya bahwa tidak pernah ditinggalkan, karena ini salah satu keuntungannya. Karena dia diajar kitab hukumnya dari kecil. Makanya di gereja ini sama, kita disuruh, dipaksa baca Alkitab. Kenapa? Supaya jangan lupa. Orang kadang suka ngomong begini, Pak, gimana caranya supaya saya bisa ayat firman? Bisa hafal firman maksudnya. Kalau mau baca Alkitab, kalau mau khotbah, kadang nggak usah buka bukunya, tinggal diingat-ingat, ntar keluar sendiri ayatnya. Gimana caranya? Caranya adalah bacalah. Kalau kita sudah baca saja nggak ingat, apalagi nggak dibaca. Nangkep ya maksudnya ya? Baca aja masih lupa-lupa, nggak dibaca lagi tuh gimana? Tambah nggak karuan. Padahal dari zaman dulu di Alkitab nggak karuan ini terhitung berapa banyak. Tapi saya ambil satu saja yang terkenal. Yosua 1 ayat 5. Ayat itu menulis begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan loh. Dia akan menyertai kita, kau dan aku, sampai kesudahan segala sesuatu, sampai akhir zaman. Yesus naik ke surga kan diulang lagi tuh. Aku menyertaimu. Tapi kita dalam hidup ini kadang-kadang kita merasa, kita bersikap, kita berpikir, kita berlaku seakan-akan kita itu sebatang kara di dunia ini. Tuhan itu kayak asap gak jelas. Kita nangis, kita kecewa. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Stop lah. Roh lebay itu mesti dicabut bener-bener. Dan ini bukan bicara, orang suka ngomong begini, yang lebay itu yang lahiran 2000 Pak. Gak mesti. Saya tidak percaya tahun lahiran itu menentukan kelebihan orang. Kalau mau tahu yang umur 70 sekarang ini, umur 70 berarti lahirnya tahun 60-an kemarin. 60-an, 70-an, yang lebay banyak. Engkong lebay banyak. Anak kecil lebay banyak. Dan kita tanpa sadar kita memang suka memberi makan kelebayan itu. Kita ini orang paling kasihan. Kenapa orang lain bahagia, kenapa aku enggak? Orang lain happy, kok aku begini? Kita kasih makan terus. Bodoh tapi itu membunuh kita padahal. Lebih lagi, gereja Tuhan ambil peran besar. Di gereja diajarin, kalau Tuhan menyertaimu, kau tidak akan gagal. Ini setan nih. Mana ayatnya bilang bahwa kalau Tuhan menyertai kau tidak akan gagal? Nggak ada. Tuhan nggak pernah ngomong tidak akan gagal. Dia ngomong tidak akan meninggalkanmu. Iya. Kalau Yusuf ngikuti ajaran Kristen gaya sekarang, masuk penjara, terus pendeta jenguk dia di penjara, terus pendeta doakan. Harus banyak introspeksi diri. Mungkin ada dosa tersembunyi. Kenapa Tuhan izinkan?
Iso bunuh diri loh Yusuf. Barsel, Nefso. Iki sudah belenggunya nggak karuan, sudah jiwanya hancur rusak, terus datanglah hamba Tuhan. Bertobat. Bayangkan apa yang terjadi. Untung Yusuf ini bukan penganut ajaran sesat. Dia tidak pernah menyangka dan berpikir dan menganggap bahwa kalau ada Tuhan maka semua pasti berhasil. Kalau kau berdoa, kau ibadah, kau rajin, kau cinta Tuhan, maka semua jalanmu lurus sampai mati masuk surga. Nggak ada. Dan bacalah di Alkitab, tidak ada satu orang pun lahir, gede, bahagia, happily ever after, semua berhasil, sukses, masuk surga. Nggak ada. Yesus aja nggak begitu kok, kita lagi. Jatuh bangun ada. Mesti. Pahit ada. Luka ada. Tapi itu kan semua proses. Makanya kitab Wahyu dia ngomong begini. Barang siapa menang, dia dapat mahkota. Artinya tidak semua orang akan menang. Tidak semua orang yang panggil nama Tuhan akan menang. Hanya yang terpilih benar-benar yang berhasil, yang bertahan sampai akhir. Dia menang dan dapat mahkota. So my friend, hari ini, satu, hilangkan lebaynya. Jangan ngikuti ajaran sesat yang aneh-aneh. Ada Tuhan, hidup kita masih bisa kecewa, bisa. Tapi judul kita hari ini, disappointment is appointment. Disappointment itu kecewa. Appointment itu adalah penetapan Tuhan. Tuhan, kenapa kok begini? Kenapa rumah tanggaku rusak? Kenapa kerjaanku rusak? Kenapa bisnisku rusak? Karena Tuhan izinkan. Jangan kebalik ya. Setan menyerang rumah tanggaku. Setan menyerang bisnisku. Jangan memberikan kredit kekuatan terlalu hebat, kemuliaan terlalu besar pada setan. Itu efek kebanyakan nonton film horor biasanya. Kalau film horor kita selalu diajar kekuatan setan tidak terbatas, dia sanggup bunuh siapapun, apapun, wah semua kalang kabut gak karu-karuan. Tapi kita belajar secara Alkitabiah, ternyata kekuatan setan terbatas. Yang kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak bisa nggak bisa ngapa-ngapain kok. Dan saya nggak ngomong begini, oh berarti membuat kita bangkrut Tuhan. Bukan, Tuhan izinkan. Yang buat bangkrut siapa? Ya kita mesti. Tapi Tuhan izinkan. Kita salah pilih suami, salah pilih istri, salah siapa? Apa Tuhan? Tidak. Tuhan gak pernah seret terus kawin, gak tonjok kalau enggak. Enggak. Yang milih-milih kawin kita. Kita yang bilang, I love you. Yuk. Terus kita yang sering ngomong, I do. Kita yang ngomong. Bukan mulutmu tergemeter berbusa. Terpaksa dari langit. Enggak. Jadi jangan, kalau jelek-jelek jangan Tuhan terus dikambing hitam. Tapi Tuhan izinkan kok. Kenapa? Pasti ada kebaikan. Tapi apa? Kita belum tahu biasanya sekarang. Nanti kalau udah lewat semua, nah baru kita tahu. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi ikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak kecewa. Bisa. Tapi Tuhan menyertai. Itu dulu yang kita mengerti baik-baik. Bagian kedua kita belajar apa cara Yusuf berhasil keluar. Karena Yusuf melihat setiap bagian kecewa dalam hidup dia itu adalah sebuah pintu kesempatan baru. Coba baca bentar. Kejadian 40 ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian 40 ayat 1 sampai 4. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Kita nggak tahu ya salahnya apa, tapi yang penting berbuat kesalahan. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Perhatikan ayat 4. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Jadi Yusuf ditaruh khusus dengan satu tugas khusus untuk apa? Untuk melayani mereka. Kira-kira pelayanan macam apa yang akan diberikan Yusuf kepada mereka? Ada ide? Siapin makan, siapin minum, apalagi? Di dalam penjara ya ini. Ini ada pejabat masuk ke penjara.
Terus disiapinlah Yusuf satu orang khusus untuk melayani dia. Apa yang kira-kira Yusuf bisa lakukan buat dia? Hah? Sudah habis ide. Ya sudah, kita ambillah. Siapin makan, siapin minum, cuci baju dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata kalau Anda baca dalam aslinya, terjemahan Ibrani aslinya, kata melayani itu ditulis dengan kata Yesharet. Yesharet itu artinya worshiper. Bukan servant, bukan serving, bukan assisting, bukan helping, worshiping. Kalau nyiapin makan, nyiapin minum, itu harusnya ditulis dengan bahasa Ibrani la'asor. Asor. Loh, ketayangin. Ini tidak sehati, Mulmet. Harusnya keluarnya la'asor, asar, help. Mau makan apa, Pak? La'asor. Akan kutolong kamu makan. Kutolong pakai baju. Kutolong pergi ke tempat yang kau mau. Kutolong kalau kau sesuatu. Bersih-bersih. La'asor. Tapi Yusuf ditaruh di situ bukan untuk la'asor. Untuk Yesharet. Yesharet worship. Artinya Yusuf bukan disuruh sembahlah mereka. Bukan. Tapi Yusuf ditaruh khusus oleh kepala pengawal raja dengan satu tujuan di kepala pengawal raja ya. Untuk satu, layanilah mereka lewat jiwanya. Bukan lewat kebutuhan fisiknya. Kalau fisik la'asor, pasti. Nggak mungkin nggak. Tapi yang disuruh, layanilah mereka seperti kau melayani Tuhanmu. Betapa hebatnya loh. Ini berlian kececer lagi yang kita ambil hari ini. Ada dua orang pejabat dikasih, ini pejabat tinggi loh ya, hebat sekali loh. Juru roti, juru minuman itu adalah dua orang yang paling dekat dengan raja. Yang menentukan hidup matinya raja ya di sini. Kalau mereka mau bunuh raja, yang bisa bunuh ya ini, wis. Minumannya dikasih racun, makanan dikasih racun, mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bertanggung jawab supaya mereka raja nggak bisa mati dibunuh orang, ya mereka yang memastikan, mereka yang menjaga. Dan mereka ini tugasnya bukan cuma nyiapin makan, bukan cuma nyiapin minum, tapi mereka ini adalah juru runding, ahli politik, penasehat raja. Jabatannya sangat tinggi sekali. Dan di mana Yusuf bisa ketemu akses dua orang ini? Di istana tiba-tiba dia mau ketemu? Nggak mungkin dong. Kita mau ketemu presiden, apa bisa tiba-tiba kita ke Istana Merdeka ditembak belum masuk? Nggak bisa. Tuhan perlu arrange satu rencana, satu tempat, satu waktu untuk mereka bisa ketemu. Dan ya dari semua cara dan waktu yang ada, Tuhan memilih cara yang berbeda. Di penjara, di waktu inilah, setelah kau digebukin, setelah kau dipenjara, setelah kau disiksa, setelah kau dibelenggu, tunggu, ku kirim dia ketemu denganmu. Dan inilah terjadi. Dia mulai punya akses ke istana. Ingat pertama kali kenapa semua itu terjadi? Karena Yusuf mimpi. Aku bermimpi matahari bulan 11 bintang suci menyembah kepadaku. Aku bermimpi Tuhan akan angkat aku tinggi. Tapi bagaimana Tuhan bisa angkat kalau nggak pernah ketemu dengan orang yang di tempat tinggi itu? Tangkap nggak sampai sini ya? Tapi untuk membawa Yusuf menuju ketemu mereka itu nggak bisa sambil jalan-jalan makan roti, makan siang. Woi bro, gak bisa. Untuk mencapai satu tujuan yang spesifik, yang khusus, yang hebat, yang besar itu, rencana yang besar itu, perlu sebuah kejadian yang besar yang lain. Ketemulah di penjara. Sampai di situ, singkat ceritanya, gak usah dibaca ini, saya jelasin. Singkat ceritanya, Yusuf melayani Yesharet secara jiwanya. Dia nanya, kenapa mukamu muram? Apa yang terjadi padamu? Lalu mereka mulai cerita. Juru roti ngomong, juru minuman ngomong, aku punya mimpi, tapi aku tidak tahu apa arti mimpiku. Yusuf ngomong, ceritalah. Lalu dia ngomong, aku bermimpi, aku lihat sebuah pohon anggur dengan 3 ranting yang berbuah banyak. Ku ambil buah-buah itu, ku peras dengan tanganku, dan ku angkat, ku berikan pada Firaun.
Yusuf ngomong, ini arti mimpi itu. 3 carang, 3 ranting berarti 3 hari. Dalam 3 hari ke depan, Tuhan akan angkat engkau dan kembalikan posisimu dan kau akan bawakan minuman untuk rajamu, untuk Firaun. Waktu itu terjadi, ini ingat ya, Yusuf menerjemahkan mimpinya dengan sebuah special request. Waktu itu terjadi, ingatlah akan aku. Aku yang sudah terjemahkan mimpi ini bagimu, ingatlah aku, tolong aku. Yusuf tahu dengan siapa dia, dan Yusuf ngerti banget kejadian hari itu sudah dirancang Tuhan dengan sangat spesifik sekali. Selesai itu, juru roti juga ngomong, aku juga punya mimpi. Aku bawa keranjang, 3 biji keranjang isi roti-rotian buat Firaun. Tapi ada burung datang dan makanin roti di atas kepalaku itu. Yusuf ngomong, ini artinya 3 keranjang artinya 3 hari. Artinya dalam 3 hari, engkau akan dinaikkan ke tempat yang tinggi, digantung, mati, dan burung akan makan daging dari tubuhmu. Dan Alkitab menulis nanti pada akhirnya terjadilah semuanya itu tepat seperti apa yang dikatakan Yusuf. Yusuf mengerti bahwa setiap kekecewaan itu terjadi, planning yang kita susun indah, berubah jadi nggak indah, jadi kecewa, karena Tuhan punya rencana yang berbeda. Dengan kata lain Tuhan berkata begini, rencanamu jelek, rencanamu jahat, rencanamu buruk, kuubah menjadi yang indah. Lalu disitulah biasanya kita kecewa. Karena kita selalu menganggap jalan kita lurus, padahal ujungnya menuju maut. Jadi hari ini kalau ternyata rancanganmu berubah, rancangan yang sudah kau siapkan dengan hati-hati ternyata gagal berubah jadi dalam tanda kutip gak karu-karuan, berlawanan arah, percayalah sesuatu, Tuhan sedang turun tangan menyiapkan sebuah pintu bagimu. Tapi apakah, balik lagi, apakah kalau Tuhan sudah izinkan terus semuanya terjadi jadi lebih baik? Belum tentu. Loncat dulu ke bawahnya. Ayat 21, Kejadian 40 ayat 21 sampai 23. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Ayat 23 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tuhan menyertai Yusuf dimanapun dia ada. Situasinya bisa berbeda, tempatnya berbeda, tapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dan Tuhan dengan sangat spesifik membuat sebuah rencana untuk dia bertemu dengan juru roti, juru minuman. Mimpinya ketahuan, Tuhan kasih arti yang sangat jelas, sangat detail, tepat terjadi. Apa yang bisa salah? Kayaknya semuanya on track. Tapi ternyata ayat 23 dilupakan. Alkitab memang tidak menulis atau kenapa dia lupa. Tapi saya mau kasih Anda satu ayat ya, supaya kita ngerti baik-baik betapa hancur, betapa rusaknya Yusuf hari itu. Amsal 13 ayat 12. Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Yusuf waktu dia terjemahkan mimpinya, juru minuman, dia tahu kamu akan naik ke hadapan raja dan kamu adalah jalan keluarku dari penjara ini. Makanya dia ngomong, ingatlah aku. Lupa ternyata. Dan Anda tahu berapa lama dia dilupakan oleh juru minuman? 2 tahun. Gak main-main loh, 2 tahun ini lama loh. Dan selama 2 tahun itu bayangkan perasaan Yusuf. Dia di depan mata tinggal keluar. Gak bisa. Gara-gara satu orang ini lupa. Ini yang kita sering kali terjadi. Kita merasa semuanya udah on track, tapi kok mentok, gagal lagi. Ini ketiga yang kita perlu belajar. Dalam segala keadaanmu, belajar untuk trust God. Percaya Tuhan. Waktunya memang bukan waktu kita. Ini nggak bisa ditipu wis. Masalah waktu ini paling berat, paling susah. Yang berat jadi orang Kristen itu bukan suruh berdoa, suruh baca firman, bukan. Suruh nunggu. Nunggu apa? Nunggu kapan? Nah, karena kita nggak tahu, makanya berat. Yang hari ini punya pergumulan, punya masalah apapun, saya mau kasih Anda janji Tuhan ya. Pada akhirnya segala sesuatu dalam hidupmu pasti akan berjalan dengan berkat Tuhan. Kau akan tertawa, sukacitamu akan melimpah, air matamu diganti jadi tari-tarian. Kapan? Nah, itu nggak tahu. Ya tunggu aja bos. Aku udah nunggu lama
sama. Ya tunggu lagi kalau gitu. Kita sama-sama nggak ada yang tahu. Ini udah kejepit, duit habis nggak punya duit. Jangan khawatir, Tuhan bilang kau tidak akan meminta-minta. Sampai anak cucumu tidak akan meminta. Tapi kapan? Ya itu nggak tahu. Yang susah kan itu. Kita nggak tahu. Janjinya pasti tepat. Tapi kapan nggak tahu. Yusuf sama. Dia sudah berpengharapan dari yang Barsel Ba'arepso. Besi yang masuk dalam jiwanya. Merusak rohaninya, merusak jiwanya. Itu sudah berat. Itu ditambah yang ini lagi. Harapan tertunda menyedihkan hati. Dia sudah di depan mata. Tuhan sudah kirim. Tuhan sudah ketemukan. Aku tahu arti mimpimu. Aku tahu jalan keluarku. Dilupain. Dalam hidup ini akan ada banyak orang yang akan membuatmu kecewa. Makanya jangan berharap pada manusia. Siapapun itu. Sebaik-baiknya orang. Kalau kita bilang orang ini baik banget. Hanya masalah waktu dia pasti akan mengecewakanmu. Suami-suami yang akan mengecewakanmu nanti. Bukan abang bakso, abang cilok depan rumah. Yang akan mengecewakanmu nanti adalah suamimu. Istri. Salah. Para suami yang akan mengecewakan adalah istrimu. Para istri yang akan mengecewakan adalah suamimu. Para anak yang kecewakan kau siapa? Orang tuamu. Orang tua siapa yang kecewain? Banyak. Anak, istri, semua ngecewain semua. Mertua ngecewain, mama papa ngecewain, istri ngecewain, suami ngecewain, anak juga ngecewain. Jadi orang tua kejepit di tengah, paling kecewa di mana-mana. Jadi kalau ada orang tua sudah umur terus kecewa, marah-marah terus tiap hari, maklumilah karena memang terjepit. Tapi ini yang jadi poin adalah paham baik-baik bahwa kita harus belajar percaya Tuhan. Makanya Alkitab ngomong begini, jangan hilang pengharapanmu. Kalau anugerah Tuhan, Tuhan lihat, wah Sabdiel mukanya kasihan, sudahlah, juru minuman, keluarkan dia. Bersyukurlah. Tapi kalau dilihat Teddy, masih kuat, 2 tahun. Masih mending. Lihat Jos, wah songong, 20 tahun. Wah, ayo lo. Memang pada akhirnya janji itu tercapai. Tapi kan berapa lamanya ini loh. Tapi hari ini saya mau belajar percaya begini. Makanya kita harus belajar sabar. Makanya Alkitab menulis orang yang sabar itu jauh lebih daripada orang yang merebut kota. Jadi kalau hari ini keadaanmu masih kejepit, bersabarlah. Janji Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi. Hanya kapan itu saja wis. Yes, mintalah anugerah Tuhan. Tuhan tolong dicepetin dikit. Nah masalah dikabul atau tidak itu urusan nanti. Tapi paling enggak kita tahu dulu bahwa jawaban Tuhan berkat Tuhan itu pasti nyampe. Pasti. Hanya masalah waktu saja. Jadi hari ini kita belajar sama-sama yuk. Kita ingat, kita belajar. Yusuf itu tidak selalu percaya bahwa dia tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah sendiri. Selalu ada Tuhan kok. Setiap keadaan kecewa adalah sebuah pintu yang baru. Kesempatan yang baru. Dan dalam segala kekecewaan juga yang sama. Dia belajar percaya sama Tuhan. Ending kisahnya kita semua tahu. Ending kisah Yusuf. Dari penjara setelah 2 tahun. Juru minuman itu tiba-tiba ingat. Dan saya percaya itu juga karena Tuhan. Nggak mungkin ada orang bisa lupa begitu saja dengan sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Tapi Tuhan ingetin 2 tahun kemudian. Dia naik, dia keluar dari penjara. Masuk jadi orang Perdana Menteri. Orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh bumi hari itu. Dia jadi penyelamat bagi keluarganya, bagi bangsanya. Dan dia menyelamatkan seluruh bumi, seluruh manusia yang ada hari dari kelaparan. Hebat 7 tahun. Amazing. Hari ini, yuk sama-sama hilangkan lebaynya dulu. Hidupmu susah, hidupku susah. Kita semua susah. Jadi bukan hidupmu yang paling berantakan, bukan hidupmu yang paling melongso, enggak. Tapi kita semua belajar percaya yuk. Kita belajar untuk beriman bahwa semuanya pasti dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak tinggalkan. Selalu ada pintu yang baru di tengah-tengah kekecewaan kita. Dan belajar percaya sama Tuhan, semuanya pasti baik. Amin. Bagi berdiri sama-sama, kita siapkan hati yuk. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan